Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan berikutnya tentang induksi matematika. Kilas balik sedikit, induksi matematika itu merupakan metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat. Kemudian dia merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Dan bisa kita ingat dengan baik kalau induksi matematika itu menggunakan langkah-langkah pembuktian ya. Oke. Ibu sebentar memaparkan 3 contoh, 2 contoh dengan pembuktian langsung dan 1 contoh dengan pembuktian induksi matematika. Contoh yang pertama, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dalam kurung n tambah 1 per 2. Kita akan buktikan dengan menggunakan pembuktian langsung ya. Sekarang kita memisalkan n-nya itu sama dengan 6, berarti n gantikan ke sini. Jadi ini 6 dalam kurung 6 tambah 1 per 2. Berarti seperti ini, 6 tambah 1 itu 7, 7 kali 6 42, 42 dibagi 2 itu 21. Sekarang kita menjumlahkan bilangan bulat positif dari 1 sampai 6. Kenapa sampai 6? Karena tadi kita memisalkan n-nya adalah 6. Silahkan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, itu hasilnya adalah 21. Setelah kita memasukkan nilai n ke rumus dan hasilnya 21, dan membuktikan juga bahwa jumlah bilangan positif dari 1 sampai 6 itu 21. Ini terbukti dengan jelas kalau proposisi atau pernyataan tersebut bernilai benar. Sekarang contoh yang kedua. Jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Sama contoh 1, misalkan saja dengan n-nya 6. Berarti ini n diganti dengan 6, sehingga di sini 6 pangkat 2 hasilnya 36. Di sini mengatakan kalau jumlah bilangan ganjil positif pertama, karena n-nya diambil 6, berarti kita menjumlahkan 6 bilangan ganjil positif pertama. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 itu hasilnya 36. Setelah menjumlah bilangan ganjil positif pertama sebanyak 6, hasilnya 36, dan setelah menginput n-nya sama dengan 6 ke rumus n pangkat 2, itu juga hasilnya 36. Sehingga terbukti kalau proposisi atau pernyataan tersebut bernilai benar. Sekarang kita mulai masuk inti ke prinsip induksi matematika. Misalkan Pn adalah suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah-langkah yang berikut. Pertama, P1-nya harus benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap bilangan asli n besar sama dengan 1. Langkah 1 ini dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 ini dikatakan langkah induksi. Pada langkah 2 lah ada pernyataan hipotesis induksi. Ini tadi dijelaskan lebih lanjut kalau basis induksi itu memperlihatkan pernyataan benar bila n diganti dengan 1. Langkah induksi berarti kita punya asumsi yang menyatakan bahwa Pn-nya benar. Sehingga bila kedua langkah tersebut benar, maka pembuktian bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif juga benar. Sekarang lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tunjukkan bahwa n besar sama dengan 1. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya tambah n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Kita harus membuktikannya melalui induksi matematika. Jadi contoh 3 ini sebenarnya sama dengan contoh 1. Hanya pada contoh 1 disuruh pembuktian secara langsung. Sementara contoh 3 ini membuktikan melalui induksi matematika. Langkah awalnya, untuk n sama dengan 1. Berarti n-nya kita ganti dengan 1. Berarti ini n-nya ganti 1, ini juga n-nya ganti dengan 1. Jadi 1 tambah 1, 2, 2 kali 1, 2, 2 per 2 itu hasilnya 1. Jadi terbukti kalau n-nya sama dengan 1 itu benar. Langkah 2. Misalkan n besar sama dengan 1. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah n, itu rumusnya kan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Kita misalkan dia benar. Kemudian kita akan tunjukkan kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah n, tambah lagi n tambah 1, sama dengan n tambah 1 dalam kurung n tambah 1 tambah 1 per 2 adalah benar juga.
Jadi maksudnya begini, n yang ada di sini gantikan dengan n tambah 1, n yang ada di sini juga gantikan dengan n tambah 1. Sehingga setelah kita nanti menggantikan dengan n tambah 1, kita akan buktikan kalau ini sama dengan yang ada di bagian kanan ini. Sekarang perhatikan. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya tambah n tambah 1. Ini kita pisahkan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai n. Kenapa dipisahkan sampai n? Karena rumus yang di atas ini sampai n, ya. Kita pisahkan. Jadi n tambah 1 tulis ulang saja. Jadi ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai n itu adalah n dalam kurung n tambah 1 per 2. Ini kita gantikan ke sini. Ini n tambah 1-nya tulis ulang. Sekarang dimana ambil yang baris 3 ini? N kali n pangkat 2, n kali 1 itu n. Sama-sama per 2. Kemudian karena ini pecahannya per 2, ini bukan pecahan, kita mengusahakan dia pecahan. Jadi sebenarnya ini n tambah 1 per 1. Supaya dia menjadi pecahan dengan penyebut 2, kita kalikan semua 2 yang ada di atasnya. Jadi 2 kali n 2n, 2 dikali 1 2. Jadi sama per 2. Sekarang ini n pangkat 2 sendiri tulis ulang. Ini n sama dengan 1n, jumlahkan dengan 2n, berarti 3n. Ini 2 sendiri juga, tulis ulang. Semuanya per 2, berarti tulis ulang. Sekarang, dimana ambil n tambah 1, n tambah 2 per 2, ini pemfaktoran dari persamaan kuadrat yang ada di atas sini. Ini kan n-nya pangkat 2, berarti n di sini 1, n-nya di sini 2, berarti ada 2n-nya toh. Sekarang, berapa kali berapa dapat 2, jika dijumlahkan hasilnya 3, berarti 1 dan 2. Karena kenapa? 1 kali 2 itu 2, 1 tambah 2, 3. Sehingga benar adanya kalau pemfaktoran dari n pangkat 2 ditambah 3n tambah 2 itu tidak lain adalah n tambah 1, n tambah 2. Ini ada penyebut 2, tulis ulang per 2-nya. Sekarang, kenapa di bawah ini dipisahkan 2-nya ini menjadi 1 dengan 1? Karena arahan kita kan ke rumus yang di sini. Jadi n tambah 1 tulis ulang, n tambah 2 pisah menjadi n tambah 1 tambah 1. Tulis ulang per 2. Jadi terbukti kalau ini sama dengan yang ada di sini. Karena langkah 1 dan langkah 2 keduanya terbukti benar, maka untuk semua bilangan positif n terbukti bahwa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah n itu adalah n dalam kurung n tambah 1 per 2.